Mencari nafkah memang butuh perjuangan dan kesabaran. Selain fisik, mental pun harus dipersiapkan. Seperti Nasir ini misalnya, yang masih setia menyandang gerobak kacang rebus yang ia jajakan selama kurang lebih 30 tahun terakhir. Semangatnya untuk tetap bertahan hidup patut diacungi jempol. Berkat kegigihan dan kesabarannya, ia bisa menghidupi keluarganya, menyekolahkan dan menikahkan dua anaknya meski dalam kondisi penuh dengan keterbatasan. Saat kami menyambangi rumah panggungnya di Jalan Andi Makassau, Kota Parepare, Nasir bersama sang istri Singara sedang mempersiapkan jualan kacang yang terlebih dahulu ia panaskan sebelum berangkat ke tempat mangkalnya. Sambil menunggu rebusan kacang tersebut, Nasir terlebih dahulu sholat asar sebelum berangkat bekerja. Kalau masalah makannya di rumah biar garang, biar apa, yang penting sehat makan. Dunia kesabaran, harus kita sabar dan jujur. Akidah diperbaiki sesama manusia. Kita jaga ketersinggungannya manusia sama manusia. Kalau kita berkata, hati-hati. Karena keterbatasan penglihatan yang ia miliki, setiap berangkat bekerja, Nasir harus dituntun sang istri keluar dari gang yang sempit ini menuju jalan raya untuk menunggu ojek langganannya. Setiap hari, seperti inilah cara Nasir membawa gerobak kacangnya ke tempat ia mangkal. Genggamannya harus kuat, karena harus menarik gerobak yang memiliki beban 100 liter kacang. Nasir memulai usahanya sejak tahun 1990. Saat itu di Parepare ada sekitar 16 orang penjual kacang rebus termasuk dirinya. Namun, kini hanya Nasir yang masih bertahan. Pria kelahiran Sopeng ini menuturkan, setelah menikahi perempuan idamannya Si Ngara, ia kemudian memilih mengadu nasib di Parepare sekitar tahun 1987. 3 tahun di Parepare, Nasir kemudian mulai berjualan kacang rebus. Saat itu harga kacang masih dijual dengan harga Rp50 sampai Rp100 per liter. Awalnya ayah 4 anak ini menjual di pintu masuk Pasar Senggol Parepare depan toko utama. Ia juga kerap keliling kota dengan gerobak kacangnya. Berkeliling menjajakan jualannya selama 17 tahun dan kemudian menetap. Di usianya yang renta, Nasir mengaku tidak sanggup lagi berkeliling karena penglihatannya yang terbatas. Sejak kecil, Nasir menderita penyakit mata rabun dan beberapa tahun terakhir ini Nasir merasakan sakit matanya kian parah. Karena kondisinya itu, Nasir memilih untuk mangkal di sekitaran Adipura Senggol dan kemudian pindah di Jalan Veteran depan kantor BNI Parepare. Setiap hari, Nasir membuat 100 liter kacang. Per liter kacang rebus ia hargai Rp10.000. Jika semua laku terjual, ia bisa pulang membawa untung Rp150.000. Tapi tak jarang pula semua dagangannya habis terjual. Kadang juga ada yang tersisa.
Selama pandemi COVID-19, penjualannya mengalami penurunan. Saat berjualan, Nasir didampingi anak bungsunya Nurdin. Sekitar pukul 16.00, mulailah Nasir berangkat bersama gerobaknya dari Jalan Andi Makassau Timur menuju Jalan Veteran. Jika dagangannya cepat laris, ia bisa pulang lebih awal, pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah. Saat ditanya alasan tetap bertahan jualan kacang rebus, Nasir mengatakan jualan kacang rebus sudah menjadi hobi juga terbilang gampang. Kacang yang diproduksi Nasir berasal dari berbagai daerah, diantaranya Kabupaten Pangkep, Maros, Baru, Sidrap, dan Sopeng yang merupakan tanah kelahirannya. Saat ini, pria kelahiran tahun 1954 ini mendambakan punya rumah sendiri dan berharap pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Malah telepon kali ini kak itu. Siapa ada kacanya? Suruhan. Iya, jadi kalau teman-teman bilang kamu kasih, kasih. Subuh-subuh gua datang situ cari. Karena saya penjual disembunyi separuh. Karena saya penjual disembunyi separuh. Ya kuliah suka masuk angka khusus pengojek khusus Malang menjemput. Dia tarik masuk di bawah rumah, jadi saya ikut saja di belakang pegang. Dia tarik dia di situ seperti kuda, jadi saya begini ikut belakang. Ya bagaimana? Enak tidurnya sama orang baru pulang. Kesini nanti 5:30 ada. Anu juga bukan listrik dipakai begini dipakai. Macam listrik udah pakai?